Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin aku Sintiawati dengan NIM 24020010027, Prodi Sistem Informasi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang membuat form truth data diri lengkap. Pertama-tama kita buka Dreamweaver. Nah, ini udah ada codingannya. Saya akan menjelaskan codingan ini. Yang pertama ini adalah doctype HTML. Ini untuk mendefinisikan bahwa dokumen ini memakai HTML5. Terus title ini untuk judul tab browser. Nah, judul saya adalah input data mahasiswa. Kemudian ada body, yaitu tempat seluruh isi halaman. Selanjutnya yaitu H2 ini untuk menampilkan judul agar user tahu bahwa ini halaman input data. Action proses simpan.php ini adalah ketika tombol simpan diklik maka data dikirim ke file proses simpan.php gitu. Nah, untuk metode ini sangat penting sekali. Metode data tidak ditampilkan di URL agar lebih aman. Name ini nama variabel yang nanti ditangkap post di proses simpan.php. Kemudian input type text, nama mahasiswa ini adalah tipe teks. Jadi nantinya juga bisa disimpan ke database pada kolom nama mahasiswa. Kemudian name prodi option value ini adalah dropdown yang memungkinkan user memilih satu value yang dipilih akan dikirim ke server. Alamat, kemudian text area, name alamat. Ini adalah text area yang cocok untuk teks yang panjang seperti alamat. Dan input type radio, name ini dan lain-lain. Jenis kelamin ini radio digunakan untuk memilih salah satu saja, jadi antara laki-laki atau perempuan. Kemudian nama yang sama hanya satu yang bisa dipilih. Dan value yaitu value laki-laki atau perempuan akan dikirim ke database. Nah, ini untuk menginput nomor HP. Kemudian T button type submit, simpan data button ini untuk mengirim seluruh data ke proses simpan.php. Kemudian php include tampil data.php ini artinya setelah form langsung muncul tabel data mahasiswa dari file tampil data.php. Nah, sekarang kita coding edit PHP. Nah, PHP include koneksi.php ini supaya bisa menjalankan query ke database. Nah, ini adalah-nya ini itu data dikirim dari tombol edit, kemudian get itu untuk mengambil nilai tersebut. Nah, kemudian ini saya pakai MySQL ya. Nah, kemudian di bagian ini query untuk mengambil satu baris data. MySQL fetch ini untuk mengubah query menjadi array asosiatif sehingga bisa dipanggil seperti edit nama mahasiswa. Untuk menginput name, ini untuk menginput nama mahasiswa. Kemudian ini adalah dropdown untuk memilih prodi secara otomatis. Nah, jika prodi di database sama dengan value, maka otomatis dipilih. Ini agar data lama muncul di dalam text area. Nah, ini untuk memilih jenis kelamin ya, otomatis ngechecklist. Dan ini untuk menginput nomor HP. Nah, ini untuk mengedit data agar bisa diedit. Sekarang di bagian untuk membuat koneksinya teman-teman. Server localhost ini untuk server lokalnya ini root adalah user default SMTP.
ini passwordnya kosong atau default. Terus ini database yaitu nama DB yang dibuat, yaitu nama ini DB mahasiswa. Tuh, kemudian ini koneksinya saya menggunakan MySQL ya, bisa dipakai untuk query jika berhasil. Dan jika koneksi gagal, maka akan menghentikan program dan menampilkan pesan error yaitu koneksi database gagal. Nah, sekarang yang keempat yaitu proses edit. Nah, kita menggunakan post karena agar semua data dikirim dari form edit menggunakan post. Ini itu untuk mengubah semua kolom kecuali name, karena name adalah primary key. Jadi where name di sini ini untuk memastikan hanya baris yang sesuai yang diupdate. Nah, PHP header location ini agar redirect balik ke halaman utama. Teman-teman, sekarang ini yang kelima ya, yaitu proses hapus. Nah ini adalah query untuk mengambil name. Get itu ambil ya, mengambil name dari URL. Ini adalah query delete untuk menghapus data yang tidak sesuai dengan name. Dan ini jika berhasil maka akan menampilkan data berhasil dihapus. Dan jika gagal akan menampilkan notifikasi gagal hapus, silahkan ulangi lagi. Yaitu proses simpan. Ini adalah query untuk mengambil data dari form. Kita masih pakai post di sini. Nah, ini adalah query insert, yaitu untuk menambahkan satu baris data baru ke dalam tabel dan urutannya harus sama dengan urutan kolom tabel. Nah, ini nama ini urutannya, teman-teman. Nah, jika berhasil akan muncul notifikasi data berhasil disimpan. Oke, yang ketujuh ini tampil data ya teman-teman. MySQL query, koneksi select ini untuk mengambil semua data mahasiswa. Nah, ini di sini kita menggunakan perulangan while ya. Nah, ini untuk menampilkan data ke tabel HTML. Jadi kolom ditampilkan sesuai nama field di database. Nah, jadi kolom ditampilkan sesuai nama field di database. Ini nama. Di sini ada tombol edit untuk mengedit datanya. Harus berpatokan sama name, guys. Di sini adalah tombol hapus dan konfirmasi. Nah, apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Ini adalah notifikasi jikalau Anda mengklik tombol hapus. Nah, sudah selesai teman-teman. Sekarang kita akan melihat codingan kita. Nah, di sini saya sudah ngerunnya. Sekarang kita lanjut. Nah, jangan lupa aktifkan MySQL. Nah, sekarang kita run, guys. Nah, ini kita coba input 23020110 namun Tia, alamat perempuan, nomor HP kita ngasal aja teman-teman. Oke, simpan data berhasil disimpan. Nah, udah muncul guys, itu artinya berarti codingan kita berhasil. Nah, sudah selesai teman-teman. Ini adalah hasil dari membuat form cerut data diri lengkap ya. Apakah bisa diedit? Kita edit teman-teman. Bisa ya, sebenarnya bisa aja ya. Edit data. Apakah bisa ternyata guys, bisa dihapus. Bisa dong. Nah, kan muncul notifikasinya. Oke, data berhasil dihapus. Nah, udah selesai teman-teman. Itu tadi adalah pembuatan form cerut data diri lengkap yang sudah saya tutorialkan. Nah,
Nah, di akhir video ini teman-teman, saya akan jelaskan perbedaan antara PHP 5 dengan MySQL dan PHP 7 dengan MySQL Li. Di PHP versi lama dulu menggunakan fungsi MySQL seperti MySQL Connect dan MySQL Query. Namun, fungsi MySQL sekarang sudah tidak mendukung fitur modern. Sedangkan di PHP 7 kita menggunakan MySQL Li atau MySQL Improve. Fungsi MySQL Connect dan MySQL Query lebih aman, lebih cepat, dan mendukung prepare statement untuk mencegah SQL injection. Dalam project Cerut ini, saya menggunakan MySQL karena sesuai standar PHP terbaru dan lebih aman digunakan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selebihnya saya mohon maaf, dan mohon maaf teman-teman, saya lupa, saya nggak liatin database-nya ke kalian ya. Sekarang kita PHP admin. Kita lihat database-nya teman-teman. Ya, sorry, kan tematik lagi. Siswa ini, nah kita lihat dulu. Nah, udah teredit teman-teman, sama aja sebenarnya. Masuk ya ke database-nya, berarti database-nya juga berhasil teman-teman. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian karena pembuatan database-nya juga udah ada di video sebelumnya. Jadi saya nggak buat lagi ini. Yang penting udah selesai ini. Nah, kalau kalian mau, ini kita input lagi aja guys. Input lagi yes. NIM-nya kita pakai nomor. Apple. Philip Rodi. Simpan data. Oke, berhasil disimpan teman-teman. Nah teman-teman, berhasil disimpan. Apakah di PHP adminnya juga ada? Kita lihat dulu. Nah, masuk guys. Berarti berhasil. Ini database-nya oke, codingnya oke. Nah, tinggal kalian jalankan aja guys. Oke, bisa kalian ikuti tutorial ini jika bermanfaat. Terima kasih.